Di dalam hidup, kita semua paham bahwa harus ada sesuatu yang dituju. Entah kesuksesan demi beranjak dari kehidupan yang susah, atau mungkin juga ambisi dalam membuktikan diri, atau bahkan kesempurnaan dalam setiap hal yang kamu lakukan. Semuanya tidak salah, sama sekali tidak salah. Namun mungkin kamu juga harus paham, di dalam hidup ada hal yang bernama sebuah penerimaan. Mengapa? Karena kita semua harus menerima diri lebih dulu. Kita semua takkan bisa beranjak dari titik yang kita mulai jika kita masih menolak apa diri kita sebenarnya. Kamu gak bakal bisa jadi sesuatu jika terus menolak dirimu yang sekarang. Dan hal itu sama seperti di film yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata ini. Jadi, begini ceritanya. 오늘 싱가포르에서 벌어집니다. 나란히 2승 2패를 기록한 우리나라의 주는 세계 바둑의 황제 자리를 놓고 앞선 대국에서 모두 100%. Tahun 1980 adalah tahun yang besar bagi rakyat Korea Selatan. Di tahun ini, nama mereka mulai melambung di kancah dunia. Hal tersebut dikarenakan sebuah prestasi yang telah orang ini ukir. Namanya Cho Hyun-hyun. Cho sendiri adalah atlet Go profesional dan orang Korea pertama yang berhasil menjadi juara dunia. Kehebatan Cho jelas tak perlu diragukan lagi. Contohnya saat ia bertarung dengan sang pemenang gelar 11 kali juara dunia. 세계 바둑 최고봉에 우뚝 섰습니다. 스님을 입증한 데 있습니다. 지금 뭐 바둑 챔피언 조은현 구단이 오늘 귀국했습니다. 김포공항에서 Berkat kehebatannya, nama permainan Go mulai disukai banyak orang. Tak mengenal muda maupun tua. Orang-orang Korea pada waktu itu berbondong-bondong datang saat Cho mengadakan pelatihan. Dari semua yang ada, Cho dengan mudah mengalahkan mereka. Namun, seorang bocah terlihat menarik perhatian Cho karena berhasil memojokkan Sung Pil yang juga mantan atlet profesional. 끝난 것 같으니 그만하시죠. 아직 안 끝난 것 같은데. 왜? 괜찮으면 내가 이어서 둬도 될까? Bocah ini bernama Lee Chang-ho. Di depan Cho, Chang-ho secara gamblang menantangnya. Namun yang harus dia tahu, Chang-ho sedang berhadapan dengan sang juara dunia. Walaupun begitu, Chang-ho sempat memberikan perlawanan. Hingga sampai kehebatan Cho mulai ia tunjukkan. Chang-ho yang kesal karena kalah kembali menantang. Chang-ho janji pasti bisa menang jika Cho memberikannya kesempatan sekali lagi. Melihat ambisi besar dari sang bocah, Cho pun memberinya sebuah tantangan. 창호, 흑의 활로를 찾아라. 이거 풀어오면 나중에 딴소리를 개웃기요. Sebagai atlet profesional, Cho sendiri juga butuh sokongan dana. Ditemani koleganya, Pak Ahai, Cho datang ke kediaman seorang sultan. Di sana Cho diminta sang sultan untuk bermain melawan cucunya. Namun, nampak si sultan terlalu sombong dengan kekayaan yang ia miliki. Terlebih lagi, permainan Go yang sangat Cho sukai sampai ia hina. Kesal karena ucapan itu, tanpa pikir panjang, Cho segera pergi. Pak Ahai pun bertanya, mengapa Cho bertindak seroboh ini? Cho harus tahu bahwa orang tua tadi adalah pemilik sponsor utama mereka. Namun, bagi Cho uang tak berarti segalanya. Jika hal yang ia sukai diinjak-injak oleh orang lain, maka di situ juga Cho tidak akan tinggal diam. Dan lagi pula, Cho masihlah seorang juara dunia. Dan masih banyak juga orang yang mau mendanai mereka. Walau mungkin keras, aslinya Cho adalah pria yang lembut. Hal tersebut nampak saat ia berada di rumah. Tahu bahwa istrinya kelelahan, Cho segera mengambil alih tugasnya. Mengganti popok dan juga menidurkan anak adalah hal mudah bagi Cho, yang mungkin sebagian pria di zaman sekarang terasa enggan melakukannya. Beberapa hari pun berlalu. Saat Cho merapikan surat-surat yang datang, pandangannya teralihkan oleh sebuah surat. Surat atas nama Lee Chang-ho
yang ternyata berhasil menyelesaikan tantangan yang Cho berikan. 그 창호라고 그랬나? 그때 그럼 다시 한번 볼 수 있겠어? Hari itu juga, Cho datang di kediaman Chang Ho yang nampak sangat sederhana. Cho sendiri hanyalah seorang anak tukang servis jam. Dengan kehidupan yang cukup sederhana itu, Chang Ho bermimpi mengubah takdir keluarganya melalui permainan Go. Namun ada yang harus perlu Cho sadari. Ayah Chang Ho sama sekali tak senang dengan apa yang Chang Ho lakukan. Karena baginya, permainan Go hanya akan membuang waktu Chang Ho untuk belajar. Namun jelas, Cho tak peduli dengan pendapat ayah Chang Ho. Karena di matanya, Chang Ho adalah anak yang punya banyak potensi yang tidak boleh disia-siakan. Permainan mereka pun berlalu hingga larut. Keduanya nampak tak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya Cho pun bilang bahwa dirinya tertarik menjadikan Chang Ho sebagai muridnya. Seisi rumah pun nampak girang. Tak pernah ia sangka, anak yang selalu diremehkan oleh ayahnya akan menjadi murid dari seorang juara dunia. Kebahagiaan itu jelas nampak dari wajah sang kakek. Sebagai satu-satunya orang yang percaya dengan Chang Ho, sang kakek berkata bahwa akhirnya Chang Ho dapat mewujudkan impiannya selama ini. Namun, sahabat Cho yang bernama Sung Pil bilang bahwa Cho tak cocok menjadi guru. Hal itu karena Cho punya temperamen yang buruk. Bisa ia pastikan, mungkin Chang Ho akan pulang dalam waktu dekat. Tapi itu kan hanya perasaan Sung Pil. Karena Cho percaya bahwa Chang Ho tak akan menyerah sebegitu mudahnya. Hingga akhirnya, hari keberangkatan Chang Ho pun tiba. Di stasiun, sang kakek memberikan jam tangan yang paling ia sayang kepada Chang Ho. Jam tangan itu adalah sebagai tanda bahwa kakek akan menunggunya pulang dengan sebuah kejayaan. Di momen itu, ayah Chang Ho terlihat malu-malu. Ia malu mengakui bahwa anaknya bisa berhasil. Walau tanpa berkata, sang ayah berharap bahwa Chang Ho bisa sukses dengan mimpi yang kini ia kejar. Setibanya di rumah Cho, Chang Ho langsung diperkenalkan dengan si isi keluarganya. Jung Mi selaku istri Cho mulai sekarang akan menganggap Chang Ho sebagai anaknya sendiri. Chang Ho juga akan menjadi seorang kakak dari kedua anak mereka. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah tempat Chang Ho berlatih. Di ruangan inilah Chang Ho akan digembleng oleh Cho. Chang Ho juga harus sadar, menjadi pemain Go profesional tidaklah datang dalam semalam. Chang Ho mungkin akan menemui tangis dan lara yang tak berujung. Namun bisa Cho pastikan bahwa semua pengorbanan yang Chang Ho lakukan tak akan berakhir dengan sia-sia. Di ruangan itu juga, fokus Chang Ho teralihkan dengan foto Cho saat muda bersama gurunya dulu. Cho bilang bahwa gurunya adalah pria terbrengsek yang pernah Cho temui. Namun tanpa jasanya, Cho tak akan bisa berdiri di puncak seperti sekarang. 우리 할아버지가 가는데 순서 없다고 하셨는데. 나와. Sebagai akomodasi pokok, Cho memasukkan Chang Ho ke dalam sekolah khusus para pemain Go. Di sana Chang Ho akan berlatih melawan para pemain profesional. Namun yang aneh, Chang Ho nampak begitu berani. Dengan penuh kepercayaan diri, Chang Ho langsung menantang semua orang yang ada untuk melawannya secara bersamaan. 시도했어? 장난 아니다 진짜. 거의 프로급인데. 보다 민다. 저걸 저렇게 민다고? 시간 없으니까 그냥 한꺼번에 해서 댐비쇼. 이렇게 써요? 야, 저거 써라. 요거 한 집 두 집 퍼고 덤까지 못하면 못해도 20집인데. Di sisi lain, Cho kembali dipertemukan dengan rival abadinya, Nam Gi-chul, yang kini menjadi lawannya di babak penyisihan. Namanya lagi-lagi, karena Cho adalah atlet Go paling overpower, dengan mudah Gi-chul dikalahkannya tanpa perlawanan. 하나, 둘.
Namun baru saja Cho merayakan kemenangan, Gayang memberitahu bahwa Chang Ho sudah mengalahkan semua murid yang ada di sekolah Go sekaligus. Bukannya senang, sesampainya di rumah Cho langsung marahi Chang Ho. Cho menjelaskan, dalam permainan Go, Chang Ho harus memperlihatkan hormat kepada semua musuhnya. Namun Chang Ho malah menyangka bahwa ia hanya meniru Cho yang seringkali berbuat tak enak demi mengacaukan pikiran musuh. Cho pun sempat tersentak. Walau mungkin dalam hati ia merasa malu, namun Cho tak ingin anak muridnya ini menjadi sombong sepertinya. Cho lalu mengambil buku dasar permainan Go. Ia meminta Chang Ho untuk belajarinya sampai tuntas. Namun kembali Chang Ho menyanggah. Ia bilang bahwa dirinya telah membaca semua buku yang ada di rak. Dan kini Chang Ho mau mempraktekkan apa yang ia pahami kepada orang sungguhan. Nada bicara sang murid yang makin sombong pun Cho balas dengan pembuktian. Ia langsung menantang Chang Ho untuk beradu permainan. Hingga dengan mudah, Cho mengalahkan Chang Ho untuk kesekian kalinya. Dan intinya apa? Intinya adalah, di atas Chang Ho masih ada langit lain yang lebih tinggi. Jika Chang Ho masih berbuat sombong seperti ini, lebih baik ia pulang ke rumah dan berhenti bermain Go selamanya. 바둑 둘 때는 오른손으로도 그게 상대에 대한 최소한의 예의야. Akibat kejadian itu, Cho mulai mendidik Chang Ho dengan keras. Mulai dari mendaki gunung sampai latihan tanpa henti setiap malam. Semua hal Cho lakukan untuk mendisiplinkan sikap Chang Ho yang terlalu jumawa. Hingga tak terasa, 5 tahun pun telah berlalu. Namun kini, Chang Ho berubah dari bocah jenius yang percaya diri menjadi pria penakut karena didikan keras yang Cho berikan. Bahkan hal itu menjadi perbincangan semua orang. Gicul yang mendengarnya pun merasa kasihan bahwa anak emas yang dulu digadang-gadang kini berubah menjadi abu luruh yang tak lagi bisa menyala. 조국수가 너 걷어먹이려면 등골 꽤나 빠지겠다. 배운다고 배워지는 건지도 잘 모르겠어요. 내가 니네 선생 상대할 때 그랬거든. Jungmi berpendapat bahwa didikan yang Cho berikan terlalu keras untuk bocah seumurannya. Namun yang perlu semua orang ketahui, Cho tak mau anak didiknya berubah menjadi pria lembek yang haus validasi. Cho tahu bahwa Chang Ho begitu jenius. Namun Chang Ho juga harus paham bahwa jenius saja tidak cukup tanpa sebuah kerja keras dan rasa sakit. Tanpa itu semua, ia takkan bisa beranjak kemanapun yang ia mau. Hingga sampai tekanan yang Chang Ho rasakan sampai pada batasnya. Chang Ho mulai berani bicara bahwa gaya permainan Cho tak cocok baginya. Chang Ho bilang bahwa ia telah mengamati lebih dari ratusan gaya permainan Go yang berbeda. Dan mungkin saja, Chang Ho juga harus menemukan gayanya sendiri. Ucapan bocah itu jelas membuat Cho marah besar. Mau sampai kapan Chang Ho menyela dan membela diri jika dimarahi? Dan apakah sikap arogan yang Chang Ho miliki masih ada? Jika memang benar begitu, maka selamanya Chang Ho takkan mungkin menjadi pemain Go yang hebat. 배울 생각도 없는 놈한테 화낼 이유도 없지. Namun, di tengah amarah itu, bukan berarti Cho tak merasa bersalah. Setelah memikirkan perkataan Chang Ho, Cho mulai sadar bahwa bocah itu ada benarnya. Tapi mungkin kesadaran Cho sudah terlambat. Karena kini, Chang Ho sudah menyerah dengan mimpinya. Dengan tergesa, Cho segera lari menyusul Chang Ho. Untung saja Cho belum terlambat. Dengan penuh penyesalan, Cho mengungkapkan maaf kepada Chang Ho karena selalu menyalahkannya. Namun itu tak apa. Chang Ho sendiri juga merasa bodoh karena tak bisa memenuhi harapan dari Cho selama ini. Dengan menghela nafas panjang, Cho meminta maaf kepada murid terbaiknya. Cho sadar bahwa ia sendiri belum menemukan cara yang paling sempurna dalam bermain Go. Namun, ia malah melemparkan segala kesalahan kepada sang murid. Dan sebagai penutup, Cho tak mau memaksa Chang Ho untuk kembali. Ia hanya mengingatkan kepadanya bahwa sesuatu yang telah Chang Ho mulai harus Chang Ho selesaikan.
Dan bila memang Cho diberi kesempatan lagi, ia akan memandu Chang Ho dengan lebih baik. 책임감을 가져야 돼. 바둑도. Sekembalinya Chang Ho, Cho mulai mengubah cara didiknya. Ia lebih sabar dalam menanggapi setiap hal yang Chang Ho utarakan. Namun yang jelas, Cho selalu memberi pesan. Di dalam permainanku, ketenangan adalah hal paling penting. Dengan ketenangan yang Chang Ho miliki, lawan akan segan dalam bertindak. Di saat itulah, Chang Ho mulai bisa melihat peluang. Walau mungkin kecil, tapi Cho percaya bahwa muridnya ini pasti bisa memanfaatkan peluang itu dan dengan caranya sendiri. Cho pun dengan berani mendaftarkan Chang Ho mengikuti kejuaraan nasional bersamanya. Sebagai pemain amatir, jelas banyak mata yang meremehkan Chang Ho sebagai bintang muda yang gagal. Termasuk lawannya kali ini, Tuan Ko, yang terkenal sebagai langganan final nasional. Namun Cho tetaplah percaya. Ia percaya bahwa dengan cara bermain Chang Ho yang semakin berkembang, dia akan mudah mengalahkan Tuan Ko. Dan selain itu, Cho masih percaya juga. Walau mungkin semua orang meragukan Chang Ho, tapi itu tidak untuk Cho. Karena di mata Cho, Chang Ho masihlah sang anak ajaib. 반집이라도 확실히 지킬 거예요. 그러니까 이제야 내 바둑을 찾은 것 같아요. 조금은 투박해. Kemenangan yang Chang Ho dapatkan telah mengantarkannya melaju ke babak semifinal. Namun musuhnya kali ini bukanlah orang sembarangan. Walau sebelumnya Chang Ho berhasil mengalahkan Tuan Ko, musuh yang sekarang menantinya adalah rival abadi dari Cho. Bagi Cho, Gichol adalah orang yang sangat gigih. Ia takkan berhenti menyerang jika peluang menang masih ada. Namun, itu adalah pembahasan untuk esok hari. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Chang Ho. Walau mungkin jauh dari rumah, keluarga Cho sudah dianggapnya seperti keluarga sendiri. Dan walaupun Cho begitu keras, Chang Ho sangat menghormatinya sebagai sosok guru. Atau mungkin lebih dari itu. Keesokan paginya, di tengah pertandingan yang ia lakoni, fokus Cho seakan terbagi. Layaknya seorang guru yang bangga dengan muridnya, Cho berulang kali mencuri waktu untuk mengintip pertandingan Chang Ho. Hal tersebut buat musuhnya geram dan langsung mengakhiri pertandingan. Selain itu, nampak ayah Chang Ho yang datang melihat sang anak. Namun saat Seng Pil hampiri, ayah Chang Ho segera pergi karena takut anaknya risih dengan kehadirannya. Menit demi menit pun terus berlalu. Gaya permainan Chang Ho adalah bertahan. Ia akan terus bertahan untuk menjaga setengah poin yang ia miliki dan memaksa lawannya agar terus membuat kesalahan. Dan benar saja, semua kesalahan telah Gichol perbuat yang menyebabkan dirinya tak tahu lagi harus bagaimana. Jadi, dia pun menyerah dengan hormat dan mengakui kekalahan. Bahwa murid dari sang dewa memang benar-benar luar biasa. 이러다 진짜 창한테 잡아먹히는 거 아니야? 아이고 참. Dengan kemenangan yang mereka berdua peroleh, akhirnya kedua guru dan murid ini bertemu di partai final. Jelas tatapan bangga terlihat dari wajah Cho hari itu. Namun, sepertinya ada sedikit keraguan di ujung hati Cho. Keraguan bahwa mungkin dirinya akan kalah saat bertemu dengan Chang Ho. Sesampainya di rumah, Cho mendapati catatan Chang Ho tentang gaya bermainnya. Chang Ho mencatat detail setiap langkah yang sering Chang Ho lakukan. Tapi tiba-tiba Chang Ho datang dan jelas membuat Cho terkejut. Ia pun beralasan mau mengambil sebuah barang. Padahal Chang Ho juga sudah tahu bahwa gurunya ini telah melihat catatan miliknya. Walaupun begitu, Chang Ho tak masalah. Selama ia bermain dengan baik, Chang Ho takkan mudah untuk dikalahkan. Bahkan oleh Cho, gurunya sendiri. Dan selain itu, setelah sekian tahun menunggu, akhirnya salah satu mimpi Chang Ho terwujud, yaitu melawan Cho
di sebuah pertandingan resmi. Nama Cho Hyun Yun dan Lee Chang Ho kini menjadi topik utama seantero Korea. Duel antara guru dan murid ini pun dianggap sebagai duel yang mempertaruhkan singgasana. Tagar kudeta pun mulai terdengar dari mulut banyak orang. Apakah sang murid berhasil meruntuhkan dominasi dan kekuasaan yang gurunya miliki? Atau malah, sang murid hanya menjadi bagian dari bangkai-bangkai yang telah gugur di medan perang? Semua ocehan dan cuatan orang-orang jelas tak digubris oleh mereka berdua. Walau mungkin di luar sana mereka adalah guru dan murid, namun tetap di atas meja itu nanti, mereka adalah musuh. Namun jelas, tatap mata Cho malam ini benar-benar tampak bahagia. Tak pernah ia sangka anak muridnya dapat duduk di hadapannya dengan hati yang penuh keberanian. Walaupun begitu, bisikan kalah masih menghantui Cho. Harga dirinya yang tinggi jelas takkan menerima sebuah kekalahan. Dan oleh sebab itu, mari kita mainkan permainan terbaik. Tidak ada kata guru maupun murid sekarang. Hanya ada Cho dan Chang Ho. Dan hanya ada dua kemungkinan. Kalah atau mengalahkan. 나를 잡으시고 두 칸 벌리고 Pertarungan pun berjalan dengan begitu sengit. Kedua sisi sama sekali tak ada yang mau mengalah. Chang Ho yang dari awal selalu bertahan, memaksa sang guru berulang kali melakukan kesalahan. Namun yang dihadapannya adalah Cho Hyun Yun, sang juara dunia dan juga sang raja. Pertahanan ketat pun bukan masalah besar bagi Cho, yang sekarang mulai membalikan keadaan. Chang Ho pun mulai menilik waktu yang telah ia habiskan. Perbedaan yang mencolok dari keduanya jelas menjadi tekanan besar bagi Chang Ho. Namun tiba-tiba, ia teringat dengan nasihat Cho tempo hari, bahwa ketenangan adalah hal terpenting di dalam pertandingan. Langkah mengejutkan dari Chang Ho yang sama sekali di luar perhitungan yang telah Cho lakukan. Gertakan kaki kemenangannya pun mulai berhenti, yang menandakan bahwa keadaan mulai berbalik. Satu gerakan yang Chang Ho lakukan membuat Cho berulang kali kehilangan waktu. Hitungan mundur yang kini Cho miliki tinggal tersisa satu. Yang itu berarti, jika Cho tak segera melakukan gerakan, maka dengan resmi Chang Ho lah pemenangnya. Jelas batin Cho tak terima. Batang demi batang rokok pun kini telah ia habiskan. Bahkan sampai abunya terjatuh ke dalam gelas pun Cho tak lagi pikirkan. Yang ada di pikiran Cho kini hanyalah satu. Jika dirinya kalah, maka ia tak lagi pantas menjadi guru dari Chang Ho. Namun, takdir mungkin berkata lain. 더 이상 가르칠 게 없네요. 조수님, 승부처가 어디였던 것입니까? 이창훈 사단이 유력한 좋지 못한 바둑으로 이겨서 Iya, Chang Ho
Ho berhasil menang dan menjadi juara nasional yang baru, menggantikan Cho yang telah bertahun-tahun menjadi raja di tempat ini. Namun bukannya senang, perasaan yang ada di dalam hati Cho terasa berat. Perasaan yang ia rasakan begitu panas dan menyiksa. Seolah Cho tidak terima dengan kekalahan yang ia alami. Namun dirinya sendiri tak tahu. Dia tak tahu harus bersikap bagaimana. Karena lagi-lagi yang mengalahkannya adalah anak didiknya sendiri. Di samping itu, untuk pertama kalinya Chang Ho merasa bahagia. Setelah sekian tahun lamanya, kini mimpinya mulai terwujud. Bahkan ia sendiri bisa mengalahkan sang guru yang selama ini telah menjadi idolanya. Namun sayangnya, sang kakek belum sempat melihat Chang Ho berjaya. Tapi walau begitu, Chang Ho selalu percaya bahwa kakeknya selalu menyertai dan memberkati dari atas sana. Hari-hari pun mulai berlalu. Hubungan keduanya semakin hari nampak makin kelabu. Cho yang merasa rendah menjadi lebih temperamental. Setiap sanggahan yang tak sengaja Chang Ho lontarkan dengan mudah menggores ego dan sentimennya. Bahkan Cho sering berteriak bahwa satu kemenangan Chang Ho bukan berarti segalanya. Namun Chang Ho hanya bingung. Apakah kemenangannya salah? Atau apakah dirinya salah jika menang? Bukankah sebagai pemain pro kita diwajibkan menang? Lalu mengapa yang Chang Ho lakukan seolah selalu salah? Semua pertanyaan itu setiap hari mulai menghantui Chang Ho. Bahkan setiap kemenangan yang ia dapatkan tak lagi bisa membuatnya bahagia. Di beberapa turnamen berikutnya, Chang Ho dan Cho kembali dipertemukan. Namun sialnya, Cho juga berulang kali kalah. Entah bagaimana bisa sang murid menjadi skuad ini. Di mata Cho, Chang Ho masihnya bocah kecil yang butuh arahannya. Chang Ho masihnya seorang bocah yang bodoh dan keras kepala. Namun mengapa? Mengapa Cho selalu kalah dengan bocah yang selalu menyanggah ucapannya? Apakah ini kesalahan Cho? Pertanyaan itu juga mulai menghantui pikirannya. Seakan mereka berdua kini sama-sama merasa bersalah. Merasa bersalah atas satu dan yang lainnya. Dan singkat cerita, pada turnamen terakhir, terlihat Cho mulai tidak karuan. Mata merah dan badan yang mengurus. Depresi yang Cho derita tak bisa lagi ia sembunyikan. Perasaan bersalah di hati Chang Ho pun juga tak lagi bisa ia tahan. Di pertandingan ini, Chang Ho sempat terfikir untuk mengalah. Namun, bukankah sama saja itu seperti menghina sang guru? Hingga tiba-tiba, keluar darah dari hidung Cho yang menandakan bahwa tubuhnya kini sudah pada batasnya. Pertandingan itu pun diakhiri dengan kemenangan WO untuk Chang Ho. Dan saat ia mau berpamitan, Cho memintanya segera pergi. Dalam posisi ini, Chang Ho masih menerka. Apakah yang ia lakukan selama ini salah? Apakah menang melawan gurunya itu sebuah kesalahan? Pertanyaan yang dari kemarin berkemelut mulai Chang Ho utarakan kepada ayahnya. Ia sadar bahwa dirinya sekarang adalah pemain Go terbaik yang ada di Korea. Namun, mengapa semua pencapaiannya sangat terasa hampa? Bahkan dengan mengalahkan Pak Cho, hatinya malah tersiksa. Di tengah keluh kesah sang anak, ayah Chang Ho memotong. Namun kali ini, bukan dalam amarah maupun bentakan, melainkan sebuah nasihat lembut yang tulus keluar dari hati seorang ayah. Ayahnya bilang bahwa Chang Ho adalah pemain Go terbaik yang ada di Korea. Itu bukanlah sebuah kesalahan. Dan Chang Ho lebih hebat dari gurunya itu juga bukan kesalahan. Yang harus Chang Ho tahu, seorang pria
pasti memiliki ego yang besar, termasuk gurunya. Namun yang harus Chang Ho pahami, tak ada guru yang tak bangga melihat anak yang ia didik telah berhasil mendapatkan mimpi. Di balik diamnya, Pak Cho pasti punya rasa bangga dengan Chang Ho yang mungkin tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Jadi jangan pernah lagi merasa bersalah. Tetap tegakkan kepalamu dan hadapi masalah yang ada. Karena manusia tak akan pernah bisa mengerti satu sama lain jika tak keluar kalimat tanya dari mulut mereka. Sesampainya di rumah, ternyata sang guru telah menunggu Chang Ho seharian. Dengan tatapan sayu, Cho memanggil anak murid kesayangannya itu. Mereka pun mulai berbincang ringan, ditemani langit yang penuh bintang. Yang mungkin, keadaan ini jarang sekali terjadi selama Chang Ho menjadi muridnya. Namun, yang sebenarnya ingin Cho utarakan hanyalah kata maaf. Sebuah kata maaf atas semua hal buruk yang mungkin telah Cho berikan kepada Chang Ho. Cho sadar, selama menjadi guru, ia banyak berbuat salah. Bahkan Cho pernah membuat muridnya ini patah semangat. Mungkin juga pengaruh kerasnya cara didik Cho membuat Chang Ho tak pernah menikmati kemenangannya. Tapi, yang harus Chang Ho tahu, binar mata yang dulu Cho lihat sudah lebih dari cukup untuk Cho tahu bahwa Chang Ho bisa mencapai semua yang ia impikan. Sejak hari itu, Cho tahu bahwa dirinya pasti akan tergantikan. Dan perasaan itulah yang mungkin mengganggunya hingga detik ini. Namun itu tidaklah salah. Sama sekali bukan kesalahan. Cho hanya sedang berusaha menerima diri bahwa ternyata kemenangan itu hanyalah semu. Rasa bangga yang dari dulu ia bawa ternyata tak lebih dari sekedar perasaan yang perlahan membunuh. Dan oleh karena itu, Chang Ho jangan merasa bersalah. Karena yang harus dia pahami, Cho sangat bangga punya murid sepertinya. Maafkan aku jika tidak ada yang sempurna sebagai gurumu. Selamat terbang dengan sayapmu sendiri. Karena kini, tak ada ilmu yang bisa kubagikan lagi. 제대로 된 칭찬 한 번 못 해줬구나. 항상 네가 자랑스러웠다. Merasa bahwa Chang Ho telah mencapai impiannya, kini tugas Cho telah usai. Ia ingin Chang Ho lepas dan bisa terbang dengan caranya sendiri. Mungkin berat, tak hanya bagi Cho, namun juga bagi keluarganya. Sungpil dan Gayong yang turut hadir pun merasa cukup kehilangan. Namun yang jelas, ini semua demi masa depan Chang Ho, agar bayang-bayang sang guru tak lagi melekat dalam dirinya. Dan sebelum ia pergi, Cho memberikan sebuah benda yang hanya boleh Chang Ho buka setelah ia pergi dari rumah ini. Namun sayangnya, kini Cho seolah kehilangan jati diri. Di turnamen-turnamen berikutnya, Cho seakan lari dari musuhnya. Jungmi yang melihat suaminya menjadi pengecut pun bertanya, apakah Chang Ho akan bangga melihat gurunya kini menjadi penakut? Hanya karena takut akan kekalahan, Cho malah lari dari masalah yang ada. Cho sekarang bukanlah sosok pria yang selama ini Jungmi ketahui. Namun sayang, bahkan ucapan dari orang yang paling ia sayang pun tak bisa lagi membalikan semangat Cho yang terlanjur padam. Mungkin bukan salah Chang Ho,
Ia hanyalah seorang bocah yang ingin menjadi nomor 1. Tetapi, mengetahui bahwa bukan lagi dirinya yang berada di puncak, jelas hal yang berat bagi Cho sekarang. Pertandingan demi pertandingan terus dan terus Cho lewatkan. Kalimat bahwa sang raja kini telah gugur pun mulai menggema di mana-mana. Bahkan, Pak Ahai selaku mantan manajernya juga turut menghina Cho, yang sekarang lebih terlihat seperti pecundang. Mendengar guru yang paling ia hormati direndahkan, jelas membuat Chang Ho marah besar. Tetapi Sung Pil segera menahannya dan bilang untuk membiarkan anjing menggonggong agar suara mereka habis tanpa hasil apapun. Keresahan yang Chang Ho rasakan segera Sung Pil ceritakan kepada Cho malam itu. Di tengah hujan badai yang melanda, Cho hanya menjawab bahwa ini adalah pilihannya. Ia memilih untuk berhenti karena memang ia tak lebih dari sebuah pisau yang berkarat. Ia cukup bangga melihat anak didiknya menjadi nomor 1. Dan memang itulah yang Cho harapkan selama ini. Namun semua temannya tahu bahwa apa yang Cho ucapkan hanyalah sebuah kebohongan. Dengan langkah yang gontai, Cho pun mulai tersungkur melihat kejatuhan yang ia alami. Hingga sampai Gichol datang dan membawanya untuk berteduh. Di tempat itu, Gichol terang-terangan menghina Cho. Orang yang ia lihat sekarang bukanlah Cho yang dirinya kenali. Cho yang Gichol tahu adalah orang sombong yang tidak mau kalah. Bukan pecundang yang hanya bisa lari dari masalah. Jika memang Cho berniat untuk mengakhiri semua, maka akhirilah dengan cara yang benar. Bukan dengan cara seperti ini. Ucapan Gichol malam itu secara tak sadar benar-benar telah menusuk hati Cho sedalam-dalamnya. Angan dan impiannya dahulu yang telah mengantarkannya mencapai puncak pun kini telah terputar. Hingga nama sang guru tiba-tiba terbesit di benaknya. Bayangan pria brengsek yang begitu keras menempa Cho sampai seperti ini. Hingga satu kalimat yang pernah gurunya dulu ucapkan, bahwa di dalam permainan ada 2 kondisi yang selalu akan terjadi, yaitu kemenangan dan juga kekalahan. Menang memang harus. Semua atlet bermain untuk mendapatkan kemenangan. Namun, bukan berarti kalah itu buruk. Dan jika dirimu mengalami kekalahan, jangan terlalu berlarut sampai menyalahkan dirimu sebegitu dalam. Karena seni dari sebuah kemenangan adalah berani menerima sebuah kekalahan. Dan benar saja, ratapannya malam itu telah membuka hati Cho. Beberapa minggu setelahnya, Cho kembali bertanding untuk menantang gelar yang Chang Ho miliki. Walau harus merangkak dari bawah, tapi itu tidak apa. Karena kini, Cho kembali punya sebuah mimpi, yaitu mengalahkan murid yang telah ia didik selama ini. Hingga tak terasa, musuh demi musuh yang telah menghalang kembali dengan mudah Cho kalahkan. Sang murid yang telah menunggu di ujung kompetisi pun hanya bisa terkekeh dengan bangga bahwa sekarang guru yang paling ia hormati telah kembali. Seluruh Korea kembali gempar. Raksasa yang dahulu dipuja dan dijunjung semua orang belum juga tidur. Raksasa yang dahulu paling ditakuti kini kembali mengasah taringnya. Dan di depan meja ini, sang raksasa akan kembali merebut tahta yang ia tinggal dari tangan murid yang paling ia sayang dan paling ia banggakan. 정말 살떨리는 전투입니다. 이창호 날카롭게 베개 형세가 전체적으로 이야 이 수세에 몰린 조구단이 과연 조구단 뭐죠? 이게 말이 되는 순가요? 이창호 7단이 물러섰어요. 급소란 몹시 아픈 자리다. 나의 급소는 곧
상대의 급소. 바둑은 둘이 두는 거죠. 좋은 바둑은 결코 좌변 조구단이 단호하게 막아섭니다. 이창호가 던졌어요. 황제가 돌아왔습니다. Setelah kerasnya beradu dengan sang murid, batu terakhir yang Cho letakkan kini telah membungkam seluruh laju yang akan Chang Ho lakukan. Dengan penuh keringat dingin, Chang Ho masih berusaha mencari jalan untuk dirinya bertahan. Namun sayang, dengan semua perhitungan yang telah Chang Ho lakukan, dia tidak menemukan jalan apapun untuk menang. Dengan tangan yang mulai gemetar, Chang Ho harus mengakui bahwa memang gurunya adalah yang terbaik yang pernah ada. Air mata dan tangis haru semua orang menyambut kemenangan yang kembali Cho dapatkan. Namun, yang tidak semua orang tahu, kemenangan ini jugalah yang menjadi akhir dari cerita panjangnya. Cho Hyun-yeon, sang legenda di permainan Go, memutuskan pensiun setelah menjadi juara nasional untuk terakhir kalinya. Di hadapan banyak media, Cho berterima kasih kepada semua orang bahwa mereka masih percaya dengan Cho hingga titik terakhir. Namun yang baru saja ia sadar, waktu telah lama berlalu. Dan begitu pula dengan kejayaannya. Semua orang bisa menjadi nomor satu. Dan semua orang pun juga bisa terjatuh dari sana. Bahkan sebuah bunga pun harus rontok dahulu agar bisa menjadi buah. Dan mungkin inilah yang Cho lakukan sekarang. Ia berhenti bukan dengan rasa penyesalan. Ia berhenti dengan rasa puas. Karena tahu bahwa tahta yang telah lama ia jaga akan diteruskan oleh orang yang tepat. Lee Chang Ho, aku tak pernah menduga bahwa nama itu akan menjadi sebesar ini. Aku juga tak pernah menduga bahwa bocah kecil keras kepala itu akan menjadi muridku. Bahkan sampai mengalahkanku. Dan aku masih tak percaya bahwa diriku berhasil mendidiknya hingga seperti ini. Jika kalian kira Chang Ho tumbuh dengan rasa nyaman, kalian semua salah. Ia adalah bocah yang malang, yang tumbuh dengan penuh kesusahan. Bahkan saat menjadi muridku pun hidupnya lebih merana. Omelan dan cacianku setiap hari menghiasi hidupnya. Namun apakah ia benci denganku? Tidak. Bahkan saat ia mengalahkanku, dirinya masih meminta maaf. Jadi apakah kalian kira definisi kemenangan adalah untuk ditunjukkan? Apakah kemenangan harus selalu dirayakan? Jika memang iya, maka semua orang tidak berhak untuk menang. Karena bocah ini telah mengajarkanku tentang sebuah penerimaan. Dan itulah yang menjadikannya seorang pemenang di mataku. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
gonna do